Tiga pasangan calon di Pilgub Jakarta sudah punya tagline atau slogan yang diperkenalkan ke warga. Ini menjadi ajang promosi tiga paslon mengenalkan program-program andalan mereka. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana punya tagline Jakartaku Aman. Sementara Pramono Anung Rano Karno punya tagline Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah. Dan Ridwan Kamil Suswono mengenalkan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi ada dua masalah yang terus diupayakan solusinya hingga saat ini, yaitu macet dan banjir. Untuk atasi kemacetan, ketiga paslon punya cara masing-masing. Misalnya, memaksimalkan transportasi publik. Bagaimana aman jiwa? Aman jiwa baru bisa perut kenyang. Kalau kita tidak tenang, sulit kita untuk bekerja. Saya tidak ingin ada satupun rakyat Jakarta, khususnya yang ber-KTP Jakarta, itu terintimidasi oleh setiap peristiwa kehidupan yang kita lewati hari per hari. MRT sederhana, koridornya diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan, bahkan sampai kalau perlu lebih sampai Bekasi. Supaya apa? Orang dari Tangerang, orang dari Bekasi nggak perlu bawa mobil, bawa motor datang ke Jakarta. Cukup dari sana mereka menggunakan transportasi ini. Begitu padat masyarakatnya, frekuensinya kurang. Begitu siang, jam makan siang, kalau saudara-saudara sebelum jam makan siang pergi, saya sudah melakukan itu, mengecek itu, kosong. Artinya apa? Perlu pengaturan frekuensi yang lebih baik. Idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling aglomerasi Bekasi, Bogor, Tangerang, sehingga sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta, malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga. Jadi memperbanyak hunian di pusat dan memperbanyak pusat bisnis di luar pusat. Ya. Ke selatan kita dorong lebih banyak perkantoran di Simatupang misalkan, kemudian ke arah barat, timur, utara, sehingga terjadi pergerakan yang lebih efisien. Paslon juga ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Meski saat ini, Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian. Lalu kota global seperti apa yang dimaksud pasangan calon Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Jakarta hingga saat ini bisa disebut sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Tapi ada ide dari pasangan calon yang menjadikan Jakarta ini sebagai kota global. Seperti apa konsepnya? Apakah ini terwakili dari masing-masing tagline paslon? Lalu apa cara paslon untuk mengatasi macet dan juga banjir yang kita tahu ini merupakan masalah klise Jakarta. Dua masalah yang kerap terjadi di Jakarta kita akan ulas bersama dengan juru bicara dari Tim Ses Dharma Kun. Sudah ada Pak Nelson Simanjuntak melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Nelson. Pagi Horas. Oke, kemudian di studio sudah hadir juru bicara Tim Ses dari Pramono Rano. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko, assalamualaikum. Pagi Disti, waalaikumsalam, pagi semuanya. Iya, kemudian juga ada juru bicara Tim Ses RK Suswono. Sudah ada Pak Fahlino Syuib. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Fahlino. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga hadir di studio ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, apa kabar Mas Agung? Pagi, baik. Ya, ini menarik sekali ya, belum masa kampanye tapi sudah ada tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, bahkan ada Jakarta Menyala begitu ya, gak ribet deh. Saya yang di studio dulu ya, Mas Ciko, kalau tagline dari Pramono Rano ini kan agak berbeda ya, agak lain lah ibaratnya gitu ya kan. Kalau dari tagline-nya sendiri benar-benar gak ribet nih? Kagak pakai ribet dah gitu. Jadi intinya gini, kalau kita bicara soal Jakarta Menyala, ini kan sekarang kata-kata yang lagi in ya, yang lagi sering disebut-sebut. Menyala itu sih apa sih artinya? Itu artinya kan sebenarnya kalau kita terjemahkan dari slang itu ya, itu adalah segala hal yang baik gitu. Keren, hebat, nyaman, aman. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya di topik yang mana. Jadi itu yang paling penting, bahwa kita memang harus membuat Jakarta menyala, kalau anak selatan bilang lit gitu. Nah, kalau kita bicara soal kagak pakai ribet ya tentunya nggak harus
Jakarta ini jangan sampai ribet. Kita pengurusan KTP, pengurusan surat-surat, sekolah, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah jangan berdempet-dempet, transportasi juga jangan sulit, jangan mahal. Kita tidak juga harus selalu mengarungi jalan dengan kemacetan, ya kan, kebanjiran dan lain-lain. Jadi intinya itu gambar besarnya gitu. Tetapi kan tentunya kita turunkan lagi dari visi misi kita, mendetailkannya kembali, dan intinya sebagai kota global ke depannya, kota yang menjadi pusat ekonomi, berubah dari DKI menjadi DKJ, ya kita harus membuat Jakarta ini menyala. Nggak ada hal lain yang harus kita bikin gitu, selain membuatnya menyala. Artinya jangan, don't settle for less gitu. Kita jangan mau dapat yang bukan yang terbaik. Warga Jakarta ini berhak mendapatkan yang terbaik. Satu, mereka memberikan kontribusi paling banyak terkait pajak untuk negara ini, ya kan. Warga Jakarta juga adalah warga yang memang tingkat pendidikannya kan cukup tinggi, lumayan tinggi gitu. Jangan sampai nggak menyala dong, jangan sampai nganggur dong gitu ya. Harus punya pekerjaan, harus bisa beraktivitas dengan nyaman, mendapatkan akses tadi saya katakan, pendidikan, kesehatan dengan layanan yang bagus, tapi juga harga terjangkau, bahkan murah dan gratis. Kalimatnya Jakarta menyala kagak pakai ribet dah. Ini ingin menggrab kaum muda yang kita tahu juga jadi mayoritas pemilih di Jakarta. Pastinya tentunya kita akan menggunakan diksi-diksi yang yang relevan dengan teman-teman di Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha dan lain-lain. Tapi juga saya rasa itu juga tidak sulit untuk difahami untuk generasi seperti saya, ya kan, atau yang lebih tua lagi gitu. Kalau bicara soal menyala mungkin banyak mendekat ke anak muda. Kalau kita bicara kagak pakai ribet dah, itu udah bahasa yang umum. Dan itu ribet itu kan memang menjadi permasalahan selama ini bagi warga yang berurusan dengan pemerintah, yang selalu ribet, ya kan, yang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, ini harus kita balik. Dan intinya itu yang kita gunakan dan mengapa alasan-alasan itu ada. Oke, ada beragam alasan begitu ya yang kemudian menjadikan tagline dari pasangan Pramono Rano, khususnya Jakarta menyala kagak pakai ribet dah. Ya bisa dikatakan jangan sampai ribet-ribet deh ngurus-ngurus, mau ngurus KTP, ngurus rumah dan segala macam. Nah, kalau pasangan RK Suswono seperti apa? Tagline-nya kan kalau tidak salah Jakarta Baru, Jakarta Maju ya? Betul, Mbak Disti. Alasannya mengapa kemudian Jakarta Baru, Jakarta Maju? Sebenarnya yang dulu berarti belum maju begitu maksudnya? Apa yang baru dari Jakarta? Baik, jadi terkait dengan tagline kami bahwa Jakarta Baru itu adalah menyangkut dengan status Jakarta sendiri yang nantinya tidak akan menjadi ibu kota lagi. Sehingga kami, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, merasa ini penting untuk mendefinisikan ulang Jakarta ini akan seperti apa. Itu kata barunya itu, Mbak Disti. Jakarta Baru, kita akan mendefinisikan Jakarta akan seperti apa ke depannya. Jakarta Maju artinya kita akan melihat ke depan. Kita akan melihat ke depan inovasi apa yang akan kita tampilkan sehingga Jakarta ini bisa menjadi kota yang layak huni, yang baik, warganya nyaman, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di misi kita baca kembali di misi kita adalah Jakarta Baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera. Nah, ini mungkin kata global ini menjadi satu kata kunci tadi seperti yang Mbak Disti sudah sampaikan di awal. Mungkin sebagai pembuka, kita perlu mendefinisikan dahulu apa itu kota global. Karena kalau pusat perekonomian saat ini pun Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Nah, sederhananya kalau kita bicara tentang kota global adalah kota yang interaksinya dengan dunia internasional itu tinggi. Jadi kita bisa berharap bahwa bisnis di Jakarta itu banyak berhubungan dengan internasional, kantor-kantor yang berada di Jakarta juga adalah kantor-kantor multinasional. Kalau kita bicara mengenai konsernya juga bukan hanya konser dari artis lokal tapi juga dari artis internasional. Kalau kita bicara event-event pertandingan itu juga ada pertandingan internasional. Wisatanya juga bukan hanya wisata lokal tapi ada wisata dari wisatawan dari internasional. Dan yang terpenting adalah pelayanan publiknya juga harus bertaraf internasional. Nah, itulah kami dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendefinisikan apa itu kota global dengan bahasa yang sangat sederhana dan sangat bisa dimengerti oleh publik. Oke, itu kan tadi soal bahasa kota global ya. Kalau misalkan tadi kan tagline-nya Jakarta Baru, apa yang ingin menjadi diperbaharui dari RK Suswono dan yang ingin kembali dimajukan?
Jadi ada tiga hal atau 3 poin, Mbak Disti, yang ingin kita majukan dari Kota Jakarta. Yang pertama, Jakarta harus layak huni. Dan ini masih menjadi problem sampai dengan hari ini. Layak huni dalam artian bahwa akses kepada tempat tinggal itu baik dan dengan terjangkau harganya. Yang kedua juga sistem transportasinya juga harus modern. Dan yang ketiga adalah kita memastikan bahwa Jakarta itu menjadi kota yang nyaman untuk semua orang. Nah, inilah salah satu poin yang akan kita lakukan dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Yang kedua yang juga cukup penting adalah Jakarta baru itu adalah Jakarta sebagai kota yang resilient atau berketahanan, dalam artian Jakarta harus tangguh menghadapi bencana, termasuk bencana alam seperti banjir misalnya. Nah, ini kita akan formulasikan ulang akan seperti apa penanggulangan bencana-bencana alam di Jakarta supaya Jakarta menjadi kota yang resilient. Dan yang terakhir yang mungkin juga menjadi sangat penting adalah Jakarta sebagai kota global harus kompetitif. Ini yang mungkin juga salah satu hal baru yang kita akan tawarkan. Kalau kita bicara kompetitif, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia di Jakarta, warga Jakarta ini harus baik. Salah satu contoh yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bila insya Allah terpilih, akan menyelenggarakan misalnya Jakarta Digital Academy. Ini adalah program untuk meningkatkan literasi terhadap digital, sehingga warga Jakarta ini kita memastikan bahwa mereka mempunyai kemampuan dan skill yang cukup dalam statusnya sebagai kota global. Itu kurang lebih beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan menjadi kota global. Saya cukup menarik dengan kalimat Anda yang mengatakan Jakarta harus layak huni. Kalau kita lihat memang kan ada beberapa daerah yang bisa dikatakan permukimannya padat sekali, padat penduduk begitu ya. Kalau kita lihat juga kan banyak sekali warga sebenarnya ingin tinggalnya di Jakarta karena memang pekerjaannya banyak di Jakarta. Tapi kan kita tahu tanah di Jakarta itu mahal, tidak terbeli ibaratnya begitu ya. Rumah susun sudah ada tapi belum dimaksimalkan. Nah, konkretnya akan seperti apa, RK Suswono? Baik, jadi memang tadi seperti yang Mbak Disti sampaikan terkait dengan layak huni atau tempat tinggal yang layak huni. Ini menjadi salah satu prioritas kami karena memang kita menyadari bahwa harga lahan, harga tanah di Jakarta ini sudah terlalu mahal sehingga akan sulit untuk banyak warga bisa tinggal di Jakarta. Solusinya satu, memang huniannya harus vertikal, harus ke atas. Teknisnya seperti apa? Salah satu yang ingin kami tawarkan adalah kami ingin menggenjot lagi atau menambah jumlah hunian vertikal yang berada di atas tempat kegiatan, seperti misalnya di atas pasar dan di atas stasiun. Ada 2 hal yang kami ingin capai dari program tersebut. Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa akses daripada masyarakat bila tinggal di tempat-tempat tersebut akan sangat mudah ke tempat mereka berkegiatan. Yang kedua, dengan hunian vertikal, kita akan mencoba menekan biaya huni atau hunian Jakarta sehingga kesempatan untuk mendapatkan tempat yang layak huni akan semakin besar untuk warga Jakarta. Mungkin seperti itu konkretnya. Oke, baik. Kita berarti kalau dari Pak RK dan Pak Suswono ini akan menambah hunian vertikal rumah susun di stasiun, di atas pasar begitu ya. Seperti ya kalau nggak salah di negara tetangga kita yang dekat ya, di negara Singapura memang sudah banyak sekali diterapkan semacam itu begitu. Tapi saya ingin ke Pak Nelson. Pak Nelson, pasangan Darmakun ini punya tagline Jakarta aman. Memang sejauh ini nggak aman? Sebelumnya Jakarta. Iya, ini dia yang perlu kita sampaikan. Hashtag kita, Jakarta akan kita jadikan pertama pusat perekonomian nasional dan global. Ini satu kata kunci yang aman. Melalui program Jati Diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, bahagia. Baik. Bagaimana sebuah kota itu kalau tidak aman ini? Kalau dia sudah aman, keluargaku aman, bekerja aman, semuanya nyaman. Nomor 1, apa yang kita harapkan dari sini? Kita aman beribadah. Ini dia. Baik sesuai. Pak Nelson? Jaringannya ternyata tidak aman nih ya, harus diperbaiki dulu ya. Kalau misalkan mau Jakarta aman begitu ya, berarti kita harus terutama ya ini dulu, jaringan koneksi internet juga harus aman supaya kita semua berkomunikasi harus bisa lancar begitu ya. Mas Agung, ini gimana ya? Kalau kita lihat ada berbagai macam tagline, Jakarta menyala, Jakarta maju, Jakarta baru, Jakarta aman.
ini sudah langsung mengena tidak langsung ke warga Jakarta atau sebenarnya ini masih mengawang-awang? Iya, kalau saya bedah pertama secara teks ini menarik ya. Jadi kalau misalkan di RK Suswono Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jadi dalam top of mind saya Jakarta Baru ini seperti dalam tanda petik ya, antitesisnya Anies. Oke. Top of mind saya, kalau misalkan konteksnya tadi soal daerah khusus Jakarta karena baru bukan ibu kota lagi, it's okay. Tapi ini top of mind orang ketika membaca visi misi tagline-nya Jakarta Baru, Jakarta Maju itu langsung antitesis Anies nih. Padahal di hasil survei approval rating Anies itu tinggi. Nah maksud saya ini hati-hati nih para jubirnya RK Suswono kalau tidak ciamik mengorkestrasi narasi Jakarta Baru ini bisa-bisa pemilih Anies ini nyebrang ke tempat-tempat lain, pemilih kandidat-kandidat lain. Ada yang diuntungkan dong pasti. Persis. Nah, yang kedua, saya melihat dari segi konteks, ya benar harus matikan satu kok, hilang deh. Oke. Ada yang harus disempurnakan, ada yang harus diperbaiki, dan berharap ini terintegrasi inline dengan visi misi Pak Prabowo Gibran seperti itu dengan Jakarta Maju, karena di sana ada Indonesia Maju seperti itu. Jadi saya melihat teks dan konteks ini harus benar-benar diperhatikan agar apa? Agar RK Suswono bisa maksimal. Dan yang kedua pasangan. Atau mungkin percaya diri karena memang koalisi Indonesia Maju Plus ini partai politiknya besar ya? Nah, tapi di Jakarta medannya beda nih. Oh, Jakarta medannya karena beda. Karena elektabilitas Anies tinggi, approval rating tinggi. Hati-hati dengan kata-kata baru itu. Oke. Justru yang lebih netral aja. Saya ke Bang Pram dan Mas Rano gitu bahwa Jakarta menyala kagak pakai ribet nih. Nah, ini netral. Jadi teks konteksnya ya kekinian. Jadi maksud Anda pasangan Pramono Rano mau ambil aman aja? Ya. Ketimbang nanti terhimpit di antara narasi perubahan dan keberlanjutan, mending gue buat narasi yang lebih santuy kan gitu. Ya, Jakarta menyala, anak-anak muda, Gen Z, milenial langsung tune in kan, gitu. Kemudian nggak pakai ribet, ya itu Betawi banget. Jadi memang sesuai dengan ketua tim sesnya otak kanan gitu ya. Jadi saya melihat di situ. Nah yang ketiga Jakarta Aman. Nah, Jakarta Aman ini kalau saya lihat netral juga, cuman relevansinya gimana sih? Emang Jakarta nggak aman gitu. Padahal di sini ada ibu kota negara sebelumnya gitu, ada presiden dan sebagainya. Kayaknya menurut saya ini aman-aman aja nih. Aman yang gimana? Maksud saya ini hati-hati juga, lebih di breakdown lagi supaya apa? Pemilih-pemilih rasional yang sangat kritis, yang selalu meng-cross check satu sama lain, beragam macam pendapat, statement para jubir dan kandidat-kandidatnya ini lebih detail, lebih konkret, lebih tajam, lebih dalam supaya apa? Supaya tidak ada tanda tanya dan membingungkan satu dengan yang lain. Oke, menarik sekali. Saya ke Mas Fahlino. Mas Fahlino, ini tadi disebut jangan sampai Jakarta Baru, Jakarta Maju ini seakan-akan antitesa Anies Baswedan. Nanti akan ada yang diuntungkan dari ini. Kalau kami melihatnya tidak seperti itu, Mbak Disti. Semangat kami adalah semangat membangun Jakarta agar Jakarta menjadi lebih baik lagi. Tentu ini berkenaan dengan tadi yang sempat saya sebutkan bahwa ada perubahan status dari Jakarta sendiri, sehingga kami merasa perlu bahwa warga Jakarta ini harus mempunyai semangat baru juga. Itulah yang kita sebut Jakarta Baru, Jakarta Maju. Apa yang kami ingin tanamkan adalah kami ingin warga Jakarta itu bangga dengan kotanya. Dan lebih bangga lagi kalau misalnya Jakarta ini menjadi suatu kota yang global. Jadi kalau pengalaman kami, kalau banyak berdiskusi dengan teman-teman di lapangan, ada rasa semangat yang tinggi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, seolah-olah kita ini akan naik kelas. Dari yang tadinya sebuah ibu kota, sekarang berubah definisinya menjadi sebuah kota global. Nah ini mungkin yang ingin disampaikan. Jadi kami tidak melihat ada arah dari kami untuk ke sana. Tapi berarti bukan ada antitesa dari Anies ya untuk tagline Anda? Tidak. Justru kalau boleh saya tambahkan, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono sudah bertekad. Apapun yang telah dilakukan oleh gubernur terdahulu, baik Pak Anies, Pak Ahok, Bang Yos dan seterusnya, Pak Foke, itu kami akan pertahankan. Bahkan namingnya pun tidak akan diganti. Contoh, Jaklingko, ini program bagus dan ini program dari Pak Anies. Kami dan akan diteruskan oleh RK Suswono jika menjadi gubernur nanti. Betul. Dan namingnya, namanya pun juga tidak akan dirubah karena kami tahu ini menjadi legacy dari gubernur-gubernur terdahulu. Jadi kembali ke pertanyaan awalnya Mbak Disti bahwa apakah ini sebagai antitesis? Sama sekali tidak. Oke, baik. Saya ke Pak Nelson. Pak Nelson, ini Jakarta aman tapi koneksinya belum aman nih ya. Soalnya kalau yang aman dulu udah nggak bisa berlaga di Jakarta ya. Oke, saya ke Pak Nelson. Pak Nelson, ini spesifiknya Jakarta aman ini seperti apa konkretnya? Baik.
Ini koneksi Monas ke Kompas ini jauh sekali rupanya, nggak terputus-putus saja. Baik, Oke, silakan. aman di sini adalah dari reformasi jati diri segala bidang. Ya. Nah, kami itu tadi bagaimana mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Salah satu hashtag kita ini bisa kita lanjutkan kepada teknis misinya. Jakarta ini aman dari tempat mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ini dulu, mental spiritual harus terjamin semua ya. Baru kita mulai apalagi yang aman dan unggul. Masyarakat beradab ini keunggulannya tentu di segala bidang. Baik itu kita akan melakukan reformasi regulasi. Tata kelola Jakarta ini yang penting ya. Baru yang paling sektor-sektor diutamakan kesehatan dan pendidikan. Ini yang terabaikan selama ini supaya preventif itu aman dan beradab tadi. Hal lain kita akan mulai. Bisakah kita menginovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta yang selama ini macet, ribet dan sebagainya? Kenapa tidak bisa? Kita akan mengatasi ini kemacetan tadi melalui pengarus utamaan, penelitian dan pengembangan. Planning sudah kita sampaikan. Ini kan semua rancangan dari pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana rancang pembangunan jangka panjang, pendek, menengah. Ini kita siapkan semuanya 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Apalagi pusat perekonomian nasional. Ini terintegrasi. Ada ekonomi kreatif, budaya, pariwisata, UMKM. Hal lain, akselerasi ketahanan keberlanjutan lingkungan. Ini yang akan kita optimalkan bagaimana menanggulangi banjir, manajemen air hujan ini, dan sungai tentu walau berat atau bagaimana banyak kita bisa buat danau, waduk-waduk, kanal, pompa air, dan taman hutan kota. Bagian integral ini kita akan buat lagi sebuah perwujudan konektivitas informasi. Kalau transformasi Jakarta sebagai pusat unggulan tadi, sumber daya manusianya, tenaga kerja, manpower, harus fokus juga beradab. Kesetaraan sosial, ini mereka harus profesional dan tentu terampil. Baru kita lakukan teknologi tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudra biru maupun bioekonomi. Ini gambaran aman, Jakartaku aman, keluargaku nyaman ke depan. Oke, tidak hanya sekedar tagline ya, harus benar-benar aman begitu. Yang saya juga garis bawahi adalah soal kemacetan, Pak Nelson. Pak Nelson, kalau dari pasangan RK Suswono kan sudah jelas akan melanjutkan legacy dari Anies Baswedan soal Jaklingko dalam hal transportasi. Nah, kalau Dharma Kun ini kan kita tahu jalur independen ya, perlu ekstra keras juga untuk meyakinkan publik begitu ya. Salah satunya adalah untuk mengatasi kemacetan. Nah, supaya aman kita dari bebas macet ini konkretnya seperti apa? Baik, kita tidak akan malu-malu meneruskan para pejabat gubernur atau kepala daerah sebelumnya. Dan tentunya kita berkomitmen bagaimana kita mengelola tata kota ini ya. Kita akan meneruskan dan sesuai kondisi sifat-sifat Jakarta, sifat-sifat alamnya kita pelihara. Kita juga memiliki katakan wawasan-wawasan dan komitmen bagaimana membuat standar. Contoh, tidak harus membuat jam yang sama, bekerja, sekolah, kita rubah. Apakah hal yang memalukan kalau merubah jam-jam sekolah itu? Oke, jadi dirubah jamnya, jam kerja jadi jam berapa, jam sekolah jadinya jam berapa? Supaya nggak bentrok semuanya macet. Kalau anak sekolah jam 7, pekerja jam 8, pegawai negeri jam 9. Ditambahin nanti keluarnya jam 3, jam 4, dan jam 5. Karena kita punya jemputan, punya lain-lain. Dan kita selama ini yang sudah ada, kita akan lengkapi kembali bus jemputan, sarana-sarana lain kita perbaiki, seperti traffic light, dan juga penataan-penataan jalan yang bersepeda, rekreasi, dan tentunya lingkungan, taman kota hijau, serta tidak harus bagaimana mengatasi kemacetan langsung total diatasi, tidak. Kita akan menyeluruh totally. Oke, baik Pak Nelson. Ada pengubahan jam kerja sama jam sekolah kalau dari pasangan RK Suswono, ada Jaklingko followers dari Anies. Kalau Pramono Rano untuk saya rasa itu juga bagus ya tadi yang disampaikan oleh Pak Nelson ya. Saya cukup sepakat terkait itu. Anda sepakat? Terima kasih atas masukannya Pak Nelson. Tapi juga kan kita juga tahu sekarang semenjak adanya COVID
COVID-19 tentunya juga ada sekarang menjadi tren adalah work from home gitu ya, WFH, yang ini juga harus kita terus galakan, kita bergantian dengan kantor-kantor itu kan, 1 hari work from home, 1 hari tidak, atau 2 hari sekali dan lain-lain, itu juga penting. Tapi kan kalau kita bicara macet dan banjir, Disti, sebenarnya kan ini masalah klasik. Banget. Dan sebenarnya penyelesaiannya juga udah pastinya klasik, karena ini udah berlangsung puluhan tahun. Artinya tidak ada terlalu yang begitu breakthrough ya, sesuatu hal yang baru. Tapi kuncinya apa? Dengan penyelesaian dengan cara-cara yang klasik tadi. Caranya adalah konsistensi. Permasalahannya ini kan tidak konsisten dan setengah hati. Kalau kita bicara pembangunan transportasi massal misalnya, yang selama ini pembangunannya nanggung. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Pram, kalau nggak salah tadi di cuplikan tadi, bahwa kok nyampainya cuma di Lebak Bulus gitu. Kenapa nggak sampai di Tangsel sekalian atau Tangerang sekalian? Jadi semua bisa integrasi, sehingga masyarakat Jakarta yang bekerja di luar kota, yang bekerja di daerah-daerah penopang Jakarta atau sebaliknya juga bisa secara lancar. Anda melihat masih ada ego sektoral, misalkan LRT saja gitu ya. Tapi ke depan itu kan ego sektoral itu otomatis akan harus hilang karena ada wilayah aglomerasi tadi, bahwa sekarang kita juga akan lebih dekat hubungannya dengan daerah-daerah Jabodetabek Jur tadi ya kan itu. Ini secara otomatis akan lepas lah ya ego-ego sektoral itu. Jadi artinya kami juga berbicara soal transportasi massal. Kalau kita bicara soal kemacetan itu nggak bisa dielakkan lagi, bahwa harus membuatnya nyaman, armadanya harus banyak, frekuensi jalannya juga harus lebih cepat lagi. Terus hal-hal kecil misalnya kalau kita bicara soal electronic payment itu ya, kartu electronic payment itu kan alat-alat yang dipakai itu saya rasa juga harus diperbarui dan dibeli yang top of the line. Kenapa? Kadang-kadang kalau mau nge-tap itu perlu waktu beberapa menit gitu, bolak-balik. Sedangkan di luar negeri kan banyak sekali juga melakukan sistem yang sama, tapi sekali tap pasti masuk. Itu hal juga menghambat perjalanan manusia. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Kalau kita bicara soal pembangunan jalan, itu juga penting tentunya. Penertiban pemukiman-pemukiman padat yang ilegal, ya kan? Ini yang juga ilegal berarti nanti akan ada penertiban di sana? Penertiban pasti dong, tapi kan tentunya sebelum ditertibkan kita sudah siapkan rumah susun tadi. Soal hunian vertikal sebenarnya bukan sesuatu yang baru, itu juga dilakukan di masa Pak Ahok. Yang itu juga menjadi program utama beliau, rumah susun dan lain-lain. Dan ini pasti akan kita lanjutkan gitu. Jadi seperti saya sampaikan, penyelesaiannya itu klasik, tapi masalahnya tidak konsisten. Apa yang sudah dilakukan di Ahok misalnya rumah susun gitu ya, itu kemudian berhenti, ya kan? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies misalnya beberapa hal yang kemudian di era PJ Gubernur Heru berhenti juga gitu. Jadi ini masalah yang harus kita selesaikan. Egonya bukan hanya ego sektoral, Disti, ada permasalahan terkait dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Itu satu hal yang akan kami hilangkan. Apa? Masalahnya adalah gubernur yang baru atau kepala daerah yang baru ada keinginan sering-sering untuk mengubur legasi kepala daerah sebelumnya, apalagi kalau kepala daerah sebelumnya itu punya kesempatan untuk maju lagi di pemilihan berikutnya. Ini harus dihilangkan. Kita jujur bahwa kita harus menghargai apa yang sudah baik dilakukan pendahulu-pendahulu, dan itu akan kita lanjutkan lebih konsisten lagi, lebih masif lagi, lebih efektif, lebih efisien lagi. Oke, jadi jangan dikubur yang baik-baiknya, legasinya tetap harus dilanjutkan. Bahkan dikembangkan lagi, disempurnakan lagi. Kalau kita bicara soal legasinya Pak Anies misalnya, kita bicara soal JIS. JIS ini kan udah bagus, jadi kebanggaan Jakarta, jadi hanya kebanggaan Persija. Aksesnya kurang baik, itu yang akan diperbaiki oleh kami. Bahkan nanti akan ada LRT atau MRT yang menghubungkan dari Ancol ke JIS dan lain-lain. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana soal transportasi. Walaupun memang permasalahan kemacetan ini klasik, tapi kita kok sampai sekarang belum ada perubahan yang cukup signifikan soal kemacetan, terutama kalau di pagi dan juga sore hari yang memang jam kerja dan juga jam pulang kantor begitu. Lalu bagaimana dengan kebijakan populis? Apakah kebijakan populis juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Jakarta? Jangan dijawab dulu, Mas Agung. Kita akan usai jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.